Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda mahasiswa sekalian? Pada kesempatan ini saya akan memberikan poin-poin pokok tentang perkuliahan kita, yaitu perilaku manusia di dalam hadis. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan bahwa dalam pembentukan perilaku manusia itu terdapat beberapa faktor. Ada yang kita sebut dengan faktor internal dan ada juga yang kita sebut dengan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan faktor eksternal adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang berada di luar diri manusia. Kedua-duanya sama-sama menjadi faktor penentu bagaimana seseorang itu bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kajian perilaku manusia dalam hadis, kita mencoba melihat apa saja informasi-informasi ataupun penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gejala atau faktor yang turut membentuk tindakan dan perilaku manusia itu sendiri. Nah, dalam diskusi yang sudah kita lakukan bahwa terbentuknya sikap, perilaku, dan watak manusia itu sudah dipengaruhi sejak manusia itu berada di dalam rahim atau dalam proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ketika manusia dilahirkan, manusia berada dalam keadaan fitrah. Itulah yang dikatakan oleh hadis bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci dalam artian belum terkontaminasi dalam bentuk apapun, baik itu agama ataupun ideologi. Nah, orang tuanya lah yang kemudian punya andil besar menjadikan manusia itu apakah nantinya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau bahkan Islam. Nah, kemudian dalam perkembangannya manusia itu juga memiliki keimanan, dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan kalbu. Instrumen-instrumen ini juga dipergunakan oleh manusia dalam memilih mana yang hak dan mana yang batil. Dalam arti kata bahwa instrumen ini mempengaruhi perilaku manusia dalam berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang imannya lemah, maka tentu dia akan mudah melakukan kejahatan. Orang yang imannya kuat, maka dia akan didorong untuk melakukan kebaikan. Orang yang menggunakan akalnya, maka dia tentu akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi orang yang tidak mempergunakan akal, maka dia akan membuat sesuatu yang memberi mudarat kepada dirinya sendiri dan juga memberi mudarat kepada orang lain. Iman, akal, kalbu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia. Ketiga instrumen ini kita sebut sebagai faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Yang dalam kehidupan ini, dia menjadi faktor yang turut mempengaruhi bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak, dan berperilaku. Nah, kemudian dalam kehidupannya, manusia nantinya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, yang kita sebut sebagai faktor eksternal. Di antara faktor eksternal itu adalah keluarga, teman, ataupun masyarakat. Nah, kemudian dalam hadis-hadis ternyata juga terdapat isyarat bahwa orang itu bagaimana dia berperilaku dan bertindak juga dipengaruhi oleh bagaimana keluarganya, latar belakang keluarganya, dan dengan siapa dia berteman. Misalnya kita temukan hadis yang mengatakan bahwa orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka setidak-tidaknya dia mendapatkan wewangian dari
yang dijual oleh si penjual minyak wangi tadi. Nah, hadis-hadis ini meskipun nanti dalam status kesahihannya masih diperdebatkan, tetapi dia menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan bahwa ketika kita berteman dengan orang baik, maka ada potensi kita menjadi orang baik. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang jahat, maka kita punya potensi besar untuk berbuat kejahatan. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa berpandai-pandailah dalam memilih teman. Nah, ini hanya pengantar saja. Setelah ini, silakan Anda lihat, dengarkan, dan pahami apa saja hadis-hadis yang punya kaitan dengan topik perkuliahan kita, yaitunya perilaku manusia di dalam hadis. Hadis ini mengisyaratkan adanya proses terjadinya perjanjian primordial antara hamba dengan Khaliknya ketika dia berada di dalam rahim. Allah katakan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau bersaksi aku Tuhanmu? Maka manusia yang berada dalam rahim mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Hadis ini menginformasikan tentang peran orang tua sangat berpengaruh terhadap keyakinan anak-anaknya. Oleh karena itu, maka orang tua mesti mendidik anaknya dengan agama yang benar. Iman adalah sesuatu yang berada di dalam hati manusia yang cenderung pada kebenaran. Maka seorang mukmin yang beriman akan menjadikan nilai-nilai keimanan itu sebagai standar atau alat ukur dalam melakukan segala hal di dunia ini. Hadis ini memberikan isyarat tentang kecenderungan akal kepada dua hal, baik dan buruk. Dan seorang mukmin tentu akan mengarahkan akalnya kepada sesuatu yang baik-baik saja. Adapun hati adalah sesuatu yang menjadi sumber segala hal. Dia mampu menjadi sumber yang baik dan juga sekaligus menjadi sumber keburukan. Keluarga menjadi madrasah yang pertama dalam membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap tindak tanduk kehidupan anak-anaknya. Adapun lingkungan juga turut memberi pengaruh terhadap pembentukan kepribadian manusia. Orang yang berteman dengan orang yang baik punya potensi untuk melakukan kebaikan, dan orang yang berteman dengan orang yang jahat punya potensi juga untuk melakukan kejahatan. Sekarang kita mencoba untuk merefleksikan bagaimana konsep-konsep yang telah kita bahas tadi dengan persoalan dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja adalah persoalan korupsi di Indonesia yang sampai hari ini tidak pernah berakhir. Jika didata dari tahun ke tahun sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, kasus korupsi semakin meningkat. Ini tentu menjadi persoalan, kenapa kasus korupsi di Indonesia tidak pernah selesai. Artinya, ada persoalan yang terjadi di dalam personal para elit politik bangsa ini. Salah satunya tentu persoalan psikologisnya. Nah, jadi kalau kita mengkaji di dalam pembahasan tadi bahwa orang yang kalau dia punya keimanan kuat, punya logika yang baik, kemudian faktor keluarganya juga baik, tentu ketika dia menjabat sebagai elit-elit negara, dia tidak akan melakukan korupsi, nepotisme, dan lain-lain sebagainya. Di lain sisi, kita juga dihadapkan dengan persoalan kemanusiaan lainnya. Misalnya adalah persoalan kemiskinan, pengangguran, persoalan kasus asusila, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Juga termasuk kasus anak jalanan yang juga perlu turut diperhatikan dengan serius oleh elit-elit bangsa ini. Mengapa? Karena anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.
bagaimana negeri ini akan baik jika seandainya generasi-generasi muda itu tidak disiapkan dengan baik. Nah, fenomena anak jalanan ini mestinya mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah. Dan kemudian fenomena ini mestinya juga dikaji dan dibahas secara mendalam apa sebetulnya yang menjadi akar persoalan sehingga kita menemukan banyaknya anak jalanan di negeri ini. Kalau kita kaitkan dengan konsep-konsep yang ada, maka salah satu faktor penyebab adanya fenomena anak jalanan ini adalah karena faktor keluarga. Ketidakmampuan keluarga untuk mendidik anak-anaknya akan menyeret anak-anaknya menjadi gelandangan, menjadi anak-anak yang hidup di jalanan, atau yang menjadi persoalan atau faktor yang menyebabkan banyaknya anak jalanan dan gelandangan itu adalah karena internal keluarga yang tidak sehat. Ketika di dalam keluarga terjadi iklim yang tidak sehat, pertengkaran antara suami dan istri, maka secara tidak langsung akan berdampak kepada psikologis dan mental si anak. Yang paling dikhawatirkan dalam fenomena anak jalanan ini, mereka akan terjerembab kepada kasus-kasus asusila, kemudian kasus-kasus narkotika dan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Ini saja pokok-pokok pembahasan kita pada kesempatan ini. Selamat mendengarkan dan memahami. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.